Waalaikumsalam. Monggo Pak Cis. Dapat nomor Pak? Ada bisa dibantu Pak Cis? Oke, saya mau tanya. Iya. Kali ini kan Silakan duduk. Oh iya ya monggo silakan duduk. Ini masalah pelajaran Pak. Oh iya Pak Ya, Cis. terkait dengan materi saya tekanan pada zat itu daya tangkap anak-anak kok masih belum optimal. Saya mau tanya. Iya iya. Gini Pak Cis, masalah panjenengan ini kan tentang penyampaian materi tekanan pada zat itu kan kesulitan diterima oleh siswa. Iya. Ini untuk rencana ini kapan Pak Cis bisa coaching dengan saya? Kalau longgar saya kemungkinan besok longgar sekitar jam ketiga jam pelajaran atau jam setengah 9. Gitu ya. Jadi Pak Cis bisanya besok jam 9 atau Ya. jam ketiga ketika waktu pelajaran ya. Ya. Besok jamnya jam kosong habis Pak. Oke, Oh, tidak ada gitu ya. pelajaran. Itu Pak Cis ya. Besok kita nanti kan hari ini kita tidak bisa untuk melanjutkan coachingnya ya. Jadi dalam kurs ini saya mohon Pak Cis nanti dipersiapkan untuk dirinya tidak ada tekanan dari pihak lain. Jadi Pak Cis nanti kita lakukan observasi ya. Nanti kita dokumentasinya kan bisa Pak Cis ya, kita Ya. dokumentasikan. Iya, enggak apa-apa. Ini Pak Cis ya, nanti kita janjian besok jam 9 ya. Ya. Jadi besok kita bertempat di sini lagi Pak Cis ya, di ruangan ini ya, Iya. untuk melakukan coaching ya. Iya. Nah, itu Pak Cis ya, terima kasih kita bisa sharing untuk materi pelajaran yang Pak Cis sulitkan. Nanti kita bantu bersama-sama untuk menyelesaikan masalah Pak Cis tentang metode pembelajaran untuk tekanan pada zat. Itu Pak Cis ya. Oke, terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa besok. Iya, terima kasih Pak Cis ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo terima Pak Cis, silakan Iya, iya. duduk. Ya. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Ya. Lanjut Pak Cis ya. Iya. Seperti sudah dikonsultasikan kemarin ya tentang kendala Pak Cis yaitu tekanan pada zat dan menyampaikan materi dengan zat terutama pada metode pembelajaran ya. Iya. Coba untuk saya lakukan dulu Pak Cis ya. Iya. Apa tujuan pembelajaran untuk yang tidak dicapai pada materi ini? Oke, yang pertama tujuan belajarnya itu siswa menjelaskan peralatan dalam kehidupan sehari-hari yang cara kerjanya menggunakan konsep tekanan, menggunakan prinsip tekanan. Terus? Untuk tujuan yang kedua, yaitu siswa menjelaskan sistem kehidupan yang cara kerjanya menggunakan prinsip tekanan seperti tekanan pada pembuluh darah, kemudian tekanan osmosis, kemudian tekanan pada kapilaritas jaringan angkut pada tumbuhan. Itu. Jadi tujuan pembelajaran ini ada dua yang tidak dicapai Pak Cis ya. Ya, betul. Materi tekanan pada zat ya. Yang pertama, siswa mampu menjelaskan peralatan dalam kehidupan sehari-hari dengan cara kerjanya berprinsip pada tekanan. Yang kedua, menjelaskan sistem kehidupan dengan cara kerjanya menggunakan prinsip tekanan seperti tekanan darah, tekanan osmosis ya, kapilaritas, jaringan pada tumbuhan. Ya. Itu pasti ada dua ya. Untuk tujuan yang dicapai, kompetensi pedagogiknya apa saja? Ini ada 3 macam. Yang pertama, pedagogik yang ingin kami kembangkan yaitu keaktifan siswa. Jadi keaktifan siswa selama ini siswanya itu pasif. Kemudian kami ingin kondisi atau di kelas itu siswanya lebih aktif untuk bertanya. Yang kedua, metode pembelajarannya diskusi, di mana nanti ada PBL.
PBL. Nanti saya memberi kasus pada mereka. Setelah saya kelompokkan, mereka mendiskusikan, mencari solusi dari masalah tersebut. Yang saya inginkan, yang ingin saya capai itu adalah masing-masing kelompok punya jawaban yang bervariasi menurut mereka masing-masing. Yang ketiga yaitu pengelolaan kelas. Jadi supaya lebih efektif lagi pengelolaan kami di kelas pada saat memberikan materi. Itu Pak. Itu ya. Jadi kompetensi PNBP yang sudah dicapai oleh Pak Ajis, nanti yang pertama itu keaktifan siswa, begitu Pak Ajis ya. Terus yang kedua pembelajaran dengan diskusi, diharapkan siswa memberikan pencapaian yang variatif atau saran-saran atau kemampuan yang variatif antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lain. Terus yang ketiga itu Pak Ajis dalam pengelolaan kelasnya itu bisa tercapai dengan baik ya. Ya. Itu Pak Ajis ya. Kemudian strategi yang dipersiapkan seperti apa Pak Ajis? Strateginya di sini saya menjawabnya secara global saja. Ya. Pertama strateginya yang saya pakai metode PBL. Ya, PBL. Metodenya pakai PBL, problem based learning. Kemudian untuk strategi yang kedua yaitu menggunakan media elektronik atau media pembelajaran, di mana nanti video animasi itu karakternya kami kontrol supaya peserta didik itu punya gambaran yang lebih konkret. Yang ketiga yaitu metode diskusi, yang nanti akhirnya adalah mereka akan mengkomunikasikan hasil diskusi mereka atau akan mempresentasikan hasil dari diskusi mereka. Itu kira-kira Pak strategi yang kami persiapkan. Jadi rencana strategi Pak Ajis untuk mencapai tujuan itu adalah yang pertama Pak Ajis menggunakan metode pembelajaran PBL, Project Basis Learning ya, Problem Basis Learning. Yang kedua Pak Ajis menggunakan bantuan video animasi pembelajaran ya. Betul. Yang ketiga Pak Ajis menggunakan metode diskusi pada siswa untuk bisa menyampaikan presentasi atau hasilnya ke sesama siswa tersebut. Ya. Seperti itu Pak Ajis ya. Yeah. Jadi rencana pembelajaran yang Anda terapkan ini cukup bagus Pak Ajis ya. Ya. Nanti kita sepakati bersama, kita lanjutkan dengan observasi di kelas. Bisa Pak Ajis ya, nanti kita ke kelas untuk Ya. mengambil gambar atau video. Bisa, nanti kita rencanakan Pak. Oh begitu ya. Oke. Kira-kira hari apa Pak Ajis untuk pertemuan selanjutnya? Besok bisa. Oh, besok. Ya. Terima kasih Pak Ajis ya. Ya. Besok kita bertemu lagi di kelas 8 apa tadi? 8B. 8B ya. Kelas 8 observasi. Terima kasih Pak Ajis ya. Kita lanjut bertemu kembali di kelas 8B. Saya juga terima Ya, kasih. terima kasih. Saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mangga Pak Ajis. Oke. Ya. Ayo kalian semuanya sedikit lagi kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Nana? Alhamdulillah. Ada yang tidak masuk hari ini? Ada. Siapa yang tidak masuk? Nabil Imaduddin. Imamuddin. Ada keterangan tidak masuk? Ada, Pak. Tidak ada surat. Belum. Oh sakit.
sakit ya. Ya, ini musim sakit. Yang tidak bisa masuk hari ini karena sakit, marilah kita doakan semoga cepat diberi kesembuhan oleh Allah. Amin. Kemudian yang sudah sehat dijaga kesehatan. Amin. Ya. Kita berdoa dengan membaca surat Al-Fatihah dan juga semoga apa yang kita pelajari hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat, dilancarkan oleh Allah. Amin. Al-Fatihah. Baiklah, anak-anak saya absen dulu ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semuanya masuk ya. Coba saya cek dulu, perhatikan. Abdi saya absen dulu. Abdi Rahmasid Al-Wafirah Alim Nafara Al-Fiansyah Rahama Al-Fitri Andini Aura Anissa Risma Artaneza Pratama Chelsea Diki Apriansyah Fahri Ilham dan Febi Alfikasari. Ya, semuanya masuk ya. Berarti baiklah anak-anak. Sebelum kita mulai pelajaran, kemarin pelajaran yang sudah saya berikan kita nyanyikan bersama-sama. Masih ingat ya? Silakan dipersiapkan. 1, 2, 3. Jika aku bernafas, ku menghirup oksigen, mengembuskan CO2 dan juga uap air. Pertama masuk hidung, disaring rambut halus. Ada lendir, jaga kelembapan. Tarik-tarik trachea, bronkus bercabang 2, menuju paru-paru yang diputus pleura. Terjadi pertukaran oksigen CO2. Alveolus, itulah tempatnya. Alveolus, itulah tempatnya. Kita lanjutkan. Jadi kalau kemarin itu bab 1, kita lanjutkan bab selanjutnya tentang tekanan pada zat ada. Kalian apakah pernah tahu anak-anak apa yang dinamakan dengan tekanan? Tekanan itu adalah apa? Tekanan. Oke, perhatikan. Tekanan menyatakan gaya persatuan luas. Jadi kalau ada gaya, kemudian ada luas permukaan dikenai gaya, maka itu dinamakan dengan tekanan. Dan secara matematis dirumuskan P sama dengan F per A. Oke, setelah ini kita akan melakukan diskusi tentang tekanan zat padat. Ya. Sebelumnya coba akan kita bentuk kelompok terlebih dahulu. Perhatikan sini, Bapak punya gambar, ada gambar ini ya, perhatikan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 gambar. Ya. Yang pertama adalah gambar apa ini? Ayam. Siapa yang suka ayam? Angkat tangan. Oh iya, kelompoknya Chelsea. Kemudian gambar yang kedua, gambar apa? Bebek. Siapa yang suka bebek? Ya, kelompoknya Rayana. Kemudian ini adalah sepatu heels tinggi. Siapa yang suka? Ini suka apa namanya? Sejajar ini ya. Kemudian yang terakhir sepatu pet. Oh, kelompoknya Mas Robi. Ada yang suka hamster? Kelompoknya Ilham. Ada yang suka apa namanya? Ikan paus? Ya, ikan paus. Kemudian ada yang tidak suka dengan hewan-hewan
kalian ternyata bermacam-macam. Memang kita harus berbeda. Dan nanti pembelajaran kita juga akan berbeda. Silakan kalian diskusi. Nanti hasil diskusinya kalian tampilkan, kalian jelaskan dengan cara yang bermacam-macam. Bisa dipahami ya? Oke. Silakan tadi yang suka ayam ngumpul, yang suka bebek ngumpul, yang suka sepatu heels tinggi ngumpul, kemudian sepatu pet dan lain sebagainya tadi silakan ngumpul di kelompoknya masing-masing. Sudah ya? Kita lanjutkan. Oh iya. Itu tadi sudah saya berikan LKPD ya nak saya. LKPD, silakan disimak LKPD-nya. Lembar pertama itu adalah halaman cover, nanti silakan diisi. Di sini ada nama kelompok, kalian isi dengan kelompoknya tadi boleh. Kemudian namanya siapa saja. Ya. Kemudian selanjutnya pada halaman kedua ini adalah prosedur diskusi kalian. Silakan diikuti. Sampai terakhir ada pembahasan atau bahan diskusi, kalian diskusi dengan kelompoknya. Dan terakhir membuat kesimpulan. Oke anak-anak, dari LKPD ini ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Ya. Sebelum ke LKPD, perhatikan anak-anak tentang tekanan pada zat padat. Ini saya tanya terlebih dahulu ya. Mengapa kaki salah satu ini perhatikan tadi hewan-hewan ini ada ayam dan ada bebek. Mengapa kaki salah satu hewan tersebut dapat terperosok lebih dalam ke lumpur? Karena luas permukaannya berbeda Pak, betul sekali. Coba diperhatikan di situ. Kakinya ayam dan kakinya bebek, luas permukaannya berbeda. Lebih luas mana? Bebek. Yang terperosok lebih dalam siapa? Ayam. Berarti luas permukaan itu mempengaruhi besar kecilnya tekanan. Berikutnya kelompok yang lain, berarti kan nanti kalau bisa jawab. Bagaimana cara kita mengetahui besarnya tekanan pada masing-masing hewan tersebut? Bagaimana cara kita mengetahui besarnya tekanan? Ya dari apa? Dari luas permukaannya Pak. Kalau semakin luas permukaannya, maka tekanannya semakin kecil. Kalau semakin kecil luas permukaannya, maka tekanannya semakin besar. Pertanyaan berikutnya ini yang mungkin pernah kalian alami. Saat kita antri dengan beberapa teman untuk membeli makanan dan secara tidak sengaja terinjak orang dengan sepatu heels dan teman kita terinjak dengan sepatu sekolah. Kira-kira lebih sakit yang mana, terinjak oleh sepatu heels dan sepatu sekolah? Sepatu heels. Saya ingin tahu jawabannya dari kelompoknya Chelsea. Karena luas permukaannya kecil. Ya, karena luas permukaannya kecil sepatu heels. Kemudian juga dari kelompoknya Robi. Luas permukaannya berbeda, betul. Karena perbedaan rasa sakit itu dikarenakan luas permukaannya yang berbeda. Oke. Kemudian untuk kelompok yang lain, pertanyaan terakhir setelah ini kalian diskusi. Mengapa rasanya bisa lebih sakit salah satu jenis sepatu tersebut? Karena ya berbeda luas permukaannya. Oke, jawaban yang bagus saya rasa. Nanti silakan diperdalam untuk tekanan pada saat kalian mengerjakan lembar kerja tersebut. Oke, sekarang silakan
dikerjakan bersama kelompoknya. Selamat diskusi. Kita kan kalau pertama posisi kita ada posisi vertikal, dan yang kedua posisi horizontal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggota 6. Oh, Ayam dong, kamu. Ayam. kami dari kelompok yang beranggota 6 orang. Satu kehormatan Uang logam dalam teknologi vertikal lebih dalam, horizontal tidak dalam. Itu ya, jadi hasil dari kelompok ayam dia menjelaskan bahwasanya yang vertikal itu lebih dalam, ya vertikal lebih dalam, horizontal tidak dalam, horizontal itu lebih dalam. Oke, sudah dipahami? Apakah dipahami? Ya, terima kasih. Mas. Oke anak-anak, sebelum dimulai kita beri aplaus yang meriah untuk kelompok 2. Silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
bisa menggunakan benda yang sama atau dorongan yang dihasilkan sama. Ambil kedua uang logam tersebut dari plastisin dan amati kedalaman bekas uang logam keduanya. Posisi uang logam vertikal, horizontal, kedalaman bekas uang logam. Posisi uang logam vertikal, kedalamannya itu lebih dalam dibanding horizontal. Horizontal, tekanannya itu lebih tidak dalam. Siapkan dua plastisin dan letakkan kedua uang logam sama-sama dengan posisi vertikal. Berilah dorongan uang logam pada plastisin yang pertama dengan gaya yang besar dan berilah dorongan uang logam yang kedua dengan gaya yang lebih kecil. Ambil kedua uang logam tersebut dan amati kedalaman bekas uang logam itu. Besar gaya dorongan, kedalamannya lebih dalam dibanding gaya yang kecil, tidak dalam. Posisi uang logam yang mana yang memiliki luas permukaan lebih kecil? Posisi yang horizontal. Ketika kamu mendorong kedua logam dengan posisi vertikal dan horizontal, posisi mana yang membekas lebih dalam? Mengapa demikian? Karena yang lebih dalam adalah logam dengan posisi vertikal. Karena luas permukaannya lebih kecil, jadi menyebabkan tekanan lebih banyak. Ketika kamu mendorong kedua logam dengan sangat besar pada posisi vertikal dengan gaya yang berbeda, plastisin mana yang membekas lebih dalam? Mengapa demikian? Yang membekas lebih dalam adalah dengan gaya yang besar. Karena makin kuat gaya yang diberikan kepada zat, maka tekanan akan makin besar. Bekas pada plastisin yang lebih dalam menunjukkan bahwa mendapatkan tekanan yang lebih besar. Dari kedua pelaku tersebut mana yang membutuhkan tekanan yang lebih besar? Yang menghasilkan tekanan yang lebih besar adalah dengan gaya yang besar. Kesimpulan, Kesimpulannya adalah jika A luas permukaan kecil, maka P tekanannya lebih besar. Jadi A dan P berbanding terbalik. Sedangkan jika F gaya dengan P tekanan disatukan akan berbanding lurus atau sama besar atau sama kecilnya. Terima kasih. Kita ready karena waktunya tidak mencukupi. Mungkin lain waktu akan presentasi. Baiklah anak-anak, perhatikan. Apa yang kita pelajari hari ini adalah materi tentang tekanan pada zat. Kalian sudah melakukan percobaan masing-masing kelompok. Saatnya berarti kesimpulannya tekanan itu apa anak-anak? Tekanan adalah dorongan. Tekanan itu tergantung apa? Tergantung dari yang pertama apa? Luas permukaannya. Kalau semakin luas permukaannya, semakin kecil tekanannya. Ya, begitu juga sebaliknya. Faktor yang kedua apa? Tadi yang ditekan dengan sama vertikal itu, ya, yang dimodifikasi adalah gayanya. Semakin besar gayanya, maka tekanannya juga semakin besar, semakin dalam. Ini dinamakan dengan berbanding lurus. Oke, itu anak-anak yang bisa kita simpulkan pada materi ini. Semoga bermanfaat. Dan minggu depan jangan lupa dipelajari tekanan pada zat cair. Ya. Kemudian ya, baik, kita akhiri dengan baca alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah.
mulai Pak. Ya, langsung ngambil dari peristiwa kemarin. Menurut Pak Cis bagaimana? Oh, menurut saya secara umum pembelajaran visualnya lebih efektif, lebih aktif pembelajaran, kemudian lebih aktif juga. Namun ada beberapa tantangan yang harus kami temui. Di antaranya yaitu saat pembelajaran ada beberapa siswa yang merasa percaya dirinya itu kurang. Pada saat kami memberikan soal matematik, mereka masih malu menyampaikan pendapat. Hal ini juga terlihat saat diskusi, presentasi, dan menyimpulkan pembelajaran dari itu. Mereka merasa takut, salah, takut ditertawakan oleh teman-teman. Bagaimana untuk mengatasi hal tersebut? Kami selalu menemukan motivasi mereka, memberikan pengawasan dan pengertian, serta terus mengingatkan dalam pembelajaran dan ada yang perlu ditakutkan. Kemudian yang kedua juga memberikan pendampingan dan pendekatan masing-masing kelompok, khususnya pada siswa yang kemampuannya hilang. Dengan tindak lanjutnya nanti rencananya untuk mendampingi anak-anak yang juga khusus tadi agar bisa mencapai dengan anak-anak yang baik. Itu Pak Cis ya. Kalau begitu, terima kasih Pak Cis. Pak Cis telah melakukan pembelajaran dengan baik agar saya berharap bisa nanti ke depannya Pak Cis bisa mengembangkan pembelajaran ini dengan baik sehingga anak-anak itu bisa menerima pelajaran yang diajarkan Pak Cis. Terima kasih 100%. Pak Cis, terima kasih ya. Oke, kalau dari saya, tadi saya juga baca sampai lihat. Berarti ini apa namanya pembelajaran diferensiasinya yang hasil ya? Iya, Diferensiasi ya. Jadi mereka itu langsung jadi hari itu atau berikutnya? Langsung jadi. Oh, langsung jadi. Oke. Satu kali setelah jalannya. Tapi senang ya anak itu ya? Ya, pakai ada apa jalanan medianya pakai apa? pakai apa namanya tekan pada serta plastisin. Oh, jadi mereka mencoba sendiri gitu. Iya. Oh, oke. Senang berarti anak-anak. Oh, udah dikasih mainan gitu, semacam Iya. mainan kan tuh ya, kalau Iya. mereka kan senang banget. Oh, terus mungkin nanti bisa disajikan gini, kalau misalkan materi ini kan apa namanya praktek ya. Kalau misalkan materi yang kayak teori gitu kan, fisika kan juga ada sebagian yang teori kan, yang konsep-konsep itu. Misalkan gini, Bapak mungkin sudah tahu bahwa anak-anak ini sukanya nonton video, anak-anak yang ini sukanya mendengarkan, anak yang itu sukanya baca. Jadi dikelompokkan sesuai sama itu. Terus materi pertama, masuk materi pertama, nggak usah jelasin lah. Kasih PDF, kasih video, kasih audio. Ya, mereka belajar sendiri dulu. Nanti mereka presentasi apa yang kamu dapat. Nanti mereka kan presentasi, oh saya dapat dari PDF ini bahwa ini dan gitu. Ini dari gambar tadi, dari film tadi, film ini. Nah, mereka saling melengkapi di sini. Baru nanti Bapak terangin yang kurang-kurang. Itu enak. Iya. Saya kalau matematika di sana juga gitu. Jadi saya kasih baca dulu ya, pelajari dulu, dengerin dulu kan. Besoknya ayo apa yang kamu ketahui apa? Enak kamu. Kita juga nggak soro-soro gitu loh. Iya. Ada beberapa anak yang mungkin mendengarkan kita ngomong itu. Setelah kelompok Kemudian mempraktekkan dari LKI ini. presentasinya kemarin Bu yang diferensiasi, ada yang suka membuat menjelaskan dengan PowerPoint, ada yang audionya saja, kemudian ada yang dengan berat-berat juga. Oh iya. Iya, ini dengan audio visual. Mana dijelaskan hasilnya dengan Oh. ya.
pasti dikondisikan juga ada beberapa kadang-kadang ada beberapa anak yang suka weh pinter weh gitu kan kadang-kadang kayak gitu ya. Iya. Nah, itu perlu dikondisikan nanti lama-lama lah. Nah, lama-lama loh kapan IPA lagi masih mau ke depan loh nggak sekarang lama-lama sih gitu. Oke, nah sudah ini Pak sudah oke sih Pak nanti perlu dilanjutkan dan kalau misalnya sudah mantap bagi ke teman-teman. Teman-teman di sini kan banyak. Dibebaskan ke teman-teman. Nah, jadi kan Pak Ari kan sudah punya teman nih, teman lah. Ini juga calon Bu angkatan ke-9. Oh iya, Ya, sudah. tapi belum Berarti rumah. ini ya, wawancara ya. Iya, masih wawancara. Masih antri. Sudah wawancara. Sudah wawancara belum? Masih belum. Nanti pengumuman. Oh, seleksi essay. Seleksi administrasi. Oh iya iya. Ya semoga masuk ah. Nah ini entah ke depan biar tahu. Ah Biar iya. enggak. Ini mah ada temennya sudah bisa. Ada banyak aslinya yang mau ikut, tapi kan terlalu banyaknya diambil saya mending kan satu. Sing mau anak sing mau ada berpenggerak ada satu visi ya. Iya, si anak mau bener. Pada saya di sekolah Sedih. sama Dewi sampai sekarang Pak. Di angkatan 6 ini, di angkatan yang ini kan sudah ada beberapa yang ikut. Sudah ikut semua, tidak ada yang masuk, terus nggak ada yang berani. Wes. Ini teman-teman nggak ada yang berani lagi ya. Ada yang nantang. Iya, tidak apa-apa. Tapi kalau siapa? Pak gede. Bapak Ide ya. Saya ijazah kurang mutu, nah ijazah Iya. Ijazah apa? Masih ijazah S1-nya. Fresh Oh, graduate. S1. Iya. Oh, Baru lulus. Baru lulus, belum sudah sini. Oh, enak kalau baru lulus masih fresh ini. Oke. Ya udah Bapak, terima kasih banyak untuk Oke, hari ini. Terima kasih Lumen. Ya. Semoga nanti bisa lebih lagi. Oke. Oke. Semakin dikenal tokoh-tokohnya. Ya. Banyak pembelajaran bermaknanya. Asik. Ada. Ya. Ya gitu Pak.